Saya sangat puas dengan proses pembelajaran pada topik ini karena saya mendapatkan pemahaman baru mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Materi yang diberikan pada pembelajaran ini membahas aspek-aspek penting dalam pembelajaran berdiferensiasi, termasuk konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Nah, sebagai calon guru profesional, ini sangat penting untuk memahami aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi karena akan memudahkan dalam menyusun materi sesuai dengan tujuan pembelajaran, memperhatikan kebutuhan peserta didik, dan merancang strategi pembelajaran yang efektif. Penting juga untuk memperhatikan lingkungan belajar agar peserta didik merasa nyaman dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah memahami topik ini, saya mendapatkan ide untuk mengaplikasikan 4 aspek dalam pembelajaran berdiferensiasi ke dalam proses pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan profil, minat, dan kesiapan peserta didik. Selain itu, perlu diperhatikan juga terkait tingkat kemampuan peserta didik yang bervariasi, baik dari tingkat tinggi, sedang, maupun yang rendah, karena setiap peserta didik memiliki karakter dan kebutuhan yang unik. Nah, fokus pada aspek pembelajaran mulai dari konten atau isi, proses, produk, hingga lingkungan belajar dalam kelas menjadi kunci agar pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Realisasikan keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi seperti konten, proses, produk, dan lingkungan belajar tentunya melibatkan perencanaan dan implementasi yang matang. Adapun langkah-langkah untuk merealisasikannya, yang pertama yaitu konten. Ada 2 langkah yaitu terkait pemahaman kebutuhan peserta didik. Nah, di sini kita sebagai seorang pendidik perlu mengidentifikasi profil, minat, dan tingkat kesiapan peserta didik. Kemudian, sesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu varian materi. Nah, di sini maksudnya adalah sediakan materi yang beragam dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik. Gunakan berbagai sumber, metode, dan tingkat kesulitan. Yang kedua adalah proses. Ada 2 juga langkah untuk merealisasikannya. Yang pertama yaitu pemilihan metode pengajaran. Sesuaikan metode pembelajaran dengan gaya belajar peserta didik. Gunakan strategi yang berbeda seperti diskusi kelompok, proyek, presentasi, ataupun eksperimen. Langkah yang kedua yaitu pemberian pilihan. Berikan pilihan kepada peserta didik untuk mengakses dan memahami informasi. Nah, hal ini dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi mereka. Selanjutnya, aspek ketiga yaitu produk. Adapun langkah untuk merealisasikan aspek ini, yang pertama adalah penilaian berbasis kemampuan. Nah, maksudnya di sini adalah gunakan penilaian yang dapat memperlihatkan terkait beragam tingkat kemampuan peserta didik, seperti memberikan tugas atau proyek yang dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan individu. Adapun cara yang kedua atau langkah yang kedua yaitu proyek kolaboratif. Nah, maksudnya di sini adalah fasilitasi proyek kelompok yang memungkinkan peserta didik untuk berkontribusi sesuai dengan keahlian dan minat mereka. Adapun aspek yang keempat yaitu lingkungan belajar, ada 3 langkah atau cara untuk merealisasikan aspek ini. Yang pertama adalah fleksibilitas ruang kelas. Maksudnya yaitu atur ruang kelas agar dapat menyesuaikan diri dengan berbagai gaya belajar. Nah, sediakan area untuk kolaborasi, diskusi, maupun kerja individu. Adapun langkah yang kedua yaitu keterlibatan peserta didik. Dorong peserta didik untuk memberikan masukan atau tanggapan terkait lingkungan belajar yang membuat mereka merasa nyaman
dan termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran. Adapun langkah yang ketiga yaitu pemanfaatan teknologi. Jadi sebagai seorang pendidik kita perlu juga memanfaatkan teknologi untuk mendukung pembelajaran berdiferensiasi seperti platform pembelajaran daring atau aplikasi edukasi yang dapat disesuaikan. Dalam menerapkan aspek ini perlu juga memperhatikan pemantauan dan penyesuaian seperti melakukan evaluasi terus-menerus dan komitmen terhadap perbaikan. Nah, sebagai seorang pendidik kita dapat menjadikan pembelajaran berdiferensiasi sebagai proses terus-menerus, terima umpan balik dari peserta didik dan rencanakan perbaikan berdasarkan pengalaman sebelumnya. Yang melatar belakangi pembelajaran berdiferensiasi adalah pemahaman bahwa setiap individu memiliki keunikan, kebutuhan, dan potensi yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran. Nah, dengan mengakomodasi keberagaman peserta didik, pembelajaran berdiferensiasi menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan inklusif, serta memberikan pengalaman pembelajaran yang relevan dan bermakna bagi setiap peserta didik. Jadi, pendidik dalam hal ini memfasilitasi peserta didik sesuai dengan kebutuhannya, karena setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga tidak bisa diberi perlakuan yang sama rata. Jadi harus melihat tingkatan mereka mulai dari tingkatan tinggi, sedang, dan rendah. Dengan melihat tingkatan tersebut, pendidik dapat menciptakan pembelajaran berdasarkan konten, proses, produk, dan lingkungan belajar yang nyaman bagi peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan beragam peserta didik di dalam kelas yang sama. Adapun tujuan dari kegiatan ini atau tujuan utamanya adalah memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman, gaya belajar, dan kebutuhan individual peserta didik. Dengan menggunakan strategi berdiferensiasi, guru dapat menyesuaikan materi pembelajaran agar sesuai dengan tingkat keterampilan dan pemahaman peserta didik yang berbeda-beda. Kemudian, guru juga dapat menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi gaya belajar dan kebutuhan peserta didik yang berbeda-beda, dan memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka melalui hasil kerja yang bervariasi sesuai dengan kemampuan masing-masing, serta membuat suasana di kelas yang ramah, di mana semua peserta didik merasa diterima dan nyaman, serta bisa ikut serta bisa aktif dalam pembelajaran. Nah, hal ini membantu menciptakan lingkungan pembelajaran inklusif di mana setiap peserta didik dapat mencapai potensinya dengan dukungan yang tepat. Indikator keberhasilan dalam menerapkan keempat aspek pembelajaran berdiferensiasi, konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar dapat bervariasi tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran yang spesifik. Dalam menerapkan konten, adapun indikatornya seperti siswa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap materi pembelajaran sesuai dengan tingkat kemampuan mereka. Yang kedua, siswa dapat menghubungkan konsep-konsep yang dipelajari dengan situasi di dunia nyata. Adapun yang ketiga yaitu siswa menunjukkan minat dan antusias dalam mempelajari materi pelajaran yang diberikan oleh guru. Yang kedua, proses. Adapun indikator keberhasilannya yaitu pendidik menggunakan berbagai strategi pengajaran yang berbeda untuk mengakomodasi gaya belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan berpartisipasi dalam diskusi dan kegiatan kelompok. Adapun indikator yang ketiga yaitu pendidik memberikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung kepada peserta didik
untuk membantu mereka meningkatkan pemahaman. Adapun aspek yang ketiga yaitu produk, adapun indikator keberhasilannya yaitu siswa menghasilkan produk atau karya yang mencerminkan pemahaman mereka terhadap materi pelajaran. Yang kedua, siswa menunjukkan kreativitas, pemikiran kritis, dan pemecahan masalah yang baik. Yang ketiga, siswa mencerminkan kerja keras, dedikasi, dan kemajuan yang signifikan dari waktu ke waktu. Adapun aspek yang keempat yaitu lingkungan belajar. Adapun indikator keberhasilannya yang pertama yaitu lingkungan belajar menciptakan suasana yang inklusif, aman, dan nyaman bagi semua peserta didik. Yang kedua, pendidik mendorong kolaborasi dan kerjasama antar peserta didik. Yang ketiga, lingkungan belajar mendukung keberagaman dan menghargai. Langkah untuk menerapkannya yaitu yang pertama, melakukan tes diagnostik pada awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan dasar peserta didik. Yang kedua, melakukan pemetaan dari hasil tes diagnostik seperti kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik. Adapun langkah yang ketiga yaitu merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan mengaitkan aspek pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten atau isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Adapun langkah yang keempat yaitu merencanakan asesmen atau penilaian yang akan digunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi.